Oke, Mbak Darhis, bener banget Bu Aisyah, saya melankolis dan bahasa kasih primernya waktu kualitas dan hadiah. Kalau dikasih hadiah sama orang selalu disimpan dan dijaga baik-baik. Iya betul. Iya betul banget, betul banget. Dan selalu ingat ya, ini siapa yang kasih, kapan dikasihnya, ya kan? Nah, dan selalu kepengen ngebales ngasih lagi. Betul gitu? Mantap. Oke, Mbak Cahya Agustina, selain koleris dan melankolis, apakah bahasa kasih hadiah itu bisa menjadi bahasa kasih untuk orang sanguinis dan pragmatis? Jadi gini, ya, semua orang ada bahasa kasihnya hadiah. Ya, cuman urutannya. Sanguinis pragmatis itu juga bisa hadiah. Mungkin urutan yang keempat atau kelima atau yang ketiga barangkali bisa juga. Jadi sekali lagi Bu Isa sampaikan bahwa kita semua senang lima-limanya. Cuman kita mau mencari yang primer. Kalau bisa lagi tambahkan yang sekunder gitu. Apalagi yang bisa, kita senang lima-limanya ya. Apalagi kemudian kita belajar bahwa memberikan hadiah itu tadi menjalin kasih sayang. Itu walaupun sanguinis pragmatis senang ngasih hadiah, ya senang ngasih hadiah. Seperti tadi pertanyaannya Mbak Vina ya, senang ngasih hadiah. Ya, dan kita juga yang sanguinis pragmatis misalnya senang banget dikasih hadiah. Hanya nanti bedanya kalau yang koleris melankolis atau melankolis koleris yang memang baterainya hadiahnya itu dominan, dia hadiahnya kadang-kadang nggak dipakai, dipajang. Kalaupun misalnya dipakai biarpun udah berpuluh-puluh tahun, siapa yang kasih, kapan ngasihnya, dia ingat ini yang ngasih. Nah, tapi kalau yang sanguinis pragmatis mungkin cara mengingat siapa yang memberikan hadiah ini dan kapannya itu kadang-kadang ditulis. Ya, mungkin misalnya baju ya, di ujung baju ditulis. Ada yang kayak gitu. Ya, ada yang kayak gitu. Termasuk Bu Isa. Bisa kalau dikasih hadiah oleh sahabat-sahabat, Bu Isa tuh selalu tulis ya dari si ini ya, supaya selalu ingat gitu. Selalu ingat. Dan Bu Isa senang juga menerima hadiah. Kenapa? Karena itu tadi tuntunan Rasulullah bahwa kita kalau saling memberi hadiah, saling menerima hadiah itu membuat kita tambah sayang, tambah terjalin ukhuwah dan pokoknya menyenangkan deh. Ya. Oke. Ada lagi Mat? Baik, dari siapa? RA_Simona. Assalamualaikum Bu Isa. Waalaikumsalam. Jika anak baterai primer hadiah bisa dilihat dari usia berapa? Terus kalau pasangan menanyakan mau diberikan apa saat dia pergi, itu termasuk hadiah? Nah, atau pelayanan? Nah, yang anak dulu ya. Anak yang paling penting adalah ya, pokoknya kalau dia baru lahir sampai umur 3 atau 4 tahun itu ngecasnya setiap hari lima-limanya ya, kasih pelayanan, kasih sentuhan fisik, kasih kata-kata pendukung gitu ya, kasih quality time dan kasih hadiah. Walaupun kita cuma bilang ini hadiah buat adek, lagi bikinin bubur susu, ini hadiah buat adek ya, bikinin susu barangkali usia 1 tahun 2 tahun, ini buat adek. Nah, nanti mulai 3 tahunan itu kita bisa lihat tuh, 3 sampai 4 tahun kita bisa lihat ya, adakah anak-anak kita setiap hari ngasih sesuatu sama bundanya. Bunda, ini buat bunda. Pas kita terima ternyata ya tulisan-tulisan dia atau gambar-gambar dia, dan ada tulisannya love you bunda, love you umi, love you mama gitu. Dan hampir setiap hari atau paling nggak seminggu 3 kali dia lakukan tanpa dia tahu sebetulnya saya apa, karena itu ada di otak. Jadi dilakukannya dengan betul-betul bawah sadar ya dilakukan. Nah, kalau kita lihat ada anak yang seperti itu ya, atau kalau kita berikan hadiah dan dia bukan hanya senang banget tapi dia taruh di tempat-tempat bagus khusus, itu ya hadiah. Nah, kalau tadi suami mau dibeliin apa, itu bisa 2 tuh ya, pelayanan dan hadiah. Nah, kenapa? Karena tadi Bu Isa bilang koleris kan pelayanan ya, pelayanan, tapi bisa juga ada koleris yang hadiah ya. Katakanlah misalnya dia koleris sanguinis ya, berarti dia ya baterainya bisa pelayanan, kata-kata pendukung, dan hadiah yang ketiganya, karena ada si koleris kayak gitu. Tapi kalau koleris melankolis itu udah jelas tuh ya, pelayanan bisa, atau kemudian bahasa kasih berikutnya adalah quality time, dan berikutnya hadiah tuh pasti, karena ini 2 perpaduan koleris melankolis itu karena hadiah ya. Atau ada yang kolerisnya memang hadiah ya, akhirnya pelayanan yang ketiga. Nah, kurang lebih kayak gitulah ya. Jadi kalau misalnya ditanya suami, kamu mau dibeliin apa, itu tolonglah berespon dengan sangat senang. Ayah mau beliin apa? Aku alhamdulillah, masya Allah, terima kasih ayah. Tetap harus diberikan terima kasih, walaupun mungkin dia word affirmation-nya atau ya ucapan-ucapan pujiannya itu mungkin yang kelima, tapi tetap. Kenapa? Karena di kepala siapapun ada baterai juga yang 5 tadi.
sengaja bisa ulang-ulang supaya teman-teman tambah paham apa sih maksudnya konsepnya gitu. Ya, bukan berarti orang yang baterai pertamanya pelayanan nggak suka dipuji. Ya, misalnya dia koleris melankolis, kemudian dia nggak suka dipuji, suka, tapi bukan yang tiap hari gitu. Paham ya? Iya. Oke. Ini siapa lagi? Ya, Mbak Harnita Yurika. Assalamualaikum Bu Isa. Waalaikumsalam. Saya punya anak kembar. Si kakak bisa dekat dengan saya. Si adik dekatnya sama pengasuhnya. Apa si adik punya baterai kasih waktu ya? Saya working mom. Mungkin barangkali ya. Anak kembar pun baik dia identik dan non identik ya, dia tetap wataknya beda dan dia biasanya saling mensupport atau saling melengkapi ya. Tadi Bunda belum tulis identik atau tidak atau jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan ya. Nah, tapi prinsipnya adalah kembar aja wataknya beda ya. Kalau satu ekstrovert, satu introvert ya. Kalau satu ambivert, satu lagi ambivert yang satu misalnya ambivertnya yang koleris melankolis, satu lagi ambivertnya yang sanguinis phlegmatis ya, emang beda. Nah, artinya memang bahasa kasihnya beda ya. Coba perhatikan lagi yang mana kira-kira Ananda yang si Ade ini ya. Nah, kalau memang waktu ya, waktu misalnya dia barangkali dia melankolis phlegmatis yang introvert, dia waktu dengan sentuhan fisik, maka segeralah charge. Ya, saya paham working mom ini waktunya sangat tight ya. Tapi ingat ya, kita coba ikhtiar untuk mohon kekuatan pada Allah untuk pada saat sampai di rumah malam hari ya, kuatkan diri, luruskan lagi niat bahwa memang tugas utama saya adalah justru mendidik anak atau membimbing anak atau mendampingi anak. Makanya kuatin ya Bun ya, temenin deh gimana setengah jam kayak 1 jam kayak ya, ngobrol sama dia kayak atau ngapain deh pokoknya ya, supaya dia merasakan bahwa bundanya penuh kasih sayang sesuai baterainya. Oke? Iya. Sip. Oke, Mbak Vina. Bisa kalau ada watak yang bukan koleris tapi suka kasih hadiah gimana? Sebetulnya semua manusia kan senang ngasih hadiah, senang banget kasih hadiah ya, dan semua orang juga sebenarnya senang mendapatkan hadiah ya, senang banget. Cuman nanti akan ada perbedaannya ya, bahwa ya ada orang yang memang bukan koleris ya, bukan juga melankolis, dia senang kasih hadiah. Kenapa? Karena berpegang pada hadis Rasulullah tadi, bahwa kalau kita saling memberikan hadiah kepada saudara kita, kepada sahabat kita, itu menjalin kasih sayang ya, memperkuat silaturahim. Itu bisa kayak gitu juga, ya. Atau Mbak Vina jangan-jangan sanguinis koleris. Yang mana coba, sanguinis phlegmatis atau sanguinis koleris? Oke. Baik, Mbak Atika Nabila Sari. Bisa saya meloplegma dengan bahasa kasih quality time dan fisik. Apakah memungkinkan yang ketiganya word affirmation? Padahal berkebalikan dengan watak utama saya yaitu melankolis ya. Coba nanti dirasakan gimana ya. Kalau meloplegma ini tadi kan sudah dikatakan quality time dan fisik ya, sentuhan fisik. Bisa jadi yang ketiga mungkin hadiah ya, karena kan ada melonya ya. Baru nanti word of affirmation dan pelayanan ya, atau itu coba nanti dirasakan atau ikutin yang ada tes aplikasi yang tentang bahasa kasih. Coba cari deh, ada deh, nanti dilihat berapa skor-skornya ya. Ini kan yang Bu Isa selama ini menjelaskan itu kan pendekatan kalau kita sudah belajar watak ya, supaya lebih mudah, karena biasanya dia nggak menyimpang jauh dari watak dengan bahasa kasih ya, bahasa kasih primer dan yang sekundernya ya. Oke.